Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kajian hati kembali ke hadapan pemirsa, menemani dan mengawali weekendnya pemirsa dan juga para bunda yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa hadir membawa pencerahan bersama Ustadz Hilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema kita pada episode kali ini adalah saat hati terlalu cepat menilai, iman mengajak untuk menahan diri. Masya Allah. Mangga A, dibuka dengan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap manusia itu punya hati. Dan yang namanya hati itu sifatnya mudah terbolak-balik. Maka dalam istilah bahasa Arab, hati disebut dengan qalbu. Diambil dari fi'il madhi qallaba yuqallibu. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Bicara tentang hati, kita harus pandai menjaganya. Bicara tentang hati, kita harus pintar menataknya. Karena mohon maaf, jika hatinya baik, baik seluruhnya. Dan jika hatinya buruk, maka buruk seluruhnya. Apa di antara sikap hati yang perlu kita jaga? Salah satunya adalah jangan terlalu mudah berprasangka dengan hati yang kita miliki. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsirum minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kamu perbanyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Maka nanti ada dua prasangka yang sering muncul. Satu, ada prasangka baik, namanya husnuzon. Ada yang kedua prasangka buruk, namanya suuzon. Mohon maaf, kadang kita tanpa sadar sering ada prasangka buruk. Apalagi na'udzubillah prasangka buruk sama Allah. Sering kita prasangka buruk dengan takdir yang kita miliki. Selain prasangka buruk sama Allah, kadang tidak sedikit kita prasangka buruk sama orang. Orang punya rezeki banyak, Allah, dari mana? Orang punya nikmat banyak, kadang-kadang prasangka buruk. Hati-hati, prasangka buruk adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah, betul? Sedangkan prasangka baik adalah prasangka yang harus terus kita hadirkan. Maka mulai hari ini, setiap hati berprasangka, isilah dengan yang baik-baik. Isilah dengan prasangka yang baik. Mohon maaf, kalau bunda diuji, jangan bilang Allah menghukummu. Jangan bilang Allah mengazabmu. Jangan bilang Allah menyiksamu. Tapi saat Allah mengujimu, justru Allah sedang mencintaimu. Karena dengan ujian itu menjadikan kita makin dekat sama Allah. Betul? Belajar menata hati. Belajar jangan terlalu banyak berprasangka. Maka bagaimana caranya? Ada 3 yang bisa kita hadirkan. 1, perbanyak bersyukur. Orang yang rajin bersyukur biasanya orang yang akan bersih dari prasangka buruk kepada orang lain. Kenapa? Karena apa yang Allah beri itu yang terbaik untuk dirinya. Yang kedua, belajar
Jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang hidupnya sama atau beda. Dan yang ketiga, sebelum berprasangka, bertabayunlah melihat orang lain. Belajar bertanya, belajar menganalisa. Jangan langsung menyimpulkan. Karena hakikatnya yang paling tahu tentang isi hati kita siapa? Allah. Dan yang paling tahu tentang keadaan orang lain siapa? Allah. Dan yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita siapa? Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita dari prasangka yang buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati. Menangkan. Siapa yang mau tanya sebelah sana? Iya, kakaknya yang berkerudung hitam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Salsa, saya dari Tangerang. Alhamdulillah saya sudah menikah. Dan awal saya bertemu suami itu di tahun 2018. Kami dijodohkan salah satu teman kami. Lalu saya menjalani hubungan kurang lebih 5 tahun Ustadz. Dan di tahun 2023, alhamdulillah kami menikah. Lalu Masya Allah 1 bulan setelah menikah, Allah langsung memberikan saya amanah. Saya dititipkan anak perempuan cantik Ustadz. Selama saya menikah, kebetulan memang kan kehamilan saya lemah ya Ustadz. Dan saya sangat bersyukur Ustadz, Masya Allah suami saya sangat-sangat memuliakan saya. Sangat meratukan saya, sangat menyayangi saya, sangat menuntun saya. Di awal kehamilan saya, suami saya memperlakukan saya begitu, melayani saya dengan baik Ustadz. Setiap jam 5 pagi beliau sudah bangun, itu dia mandi, sholat, masak, cuci baju, bebenah. Jadi yang saya kaget setiap saya bangun, di meja itu sudah ada sarapan saya sama seragam saya kerja. Jadi awal saya menikah tuh saya merasa wanita paling bahagia Ustadz. Saya sangat menggantungkan hidup saya kepada suami saya. Setiap malam pun saya mau tidur, saya dipijitin kakinya sampai saya udah gak sadar kalau saya tuh udah tidur. Untuk urusan keuangan pun Ustadz, semua gaji, ATM, semua privasi suami itu dikasih ke saya. Dapat rezeki dari luar cuma 100.000 pun semua dikasih ke saya. Setelah saya melahirkan, lagi-lagi Masya Allah perlakuannya melebihi dari itu Ustadz. Dia ikut begadang, dia ikut urus anak saya. Dia gak ngebolehin saya capek. Sampai akhirnya kebahagiaan itu terhenti sejak anak saya usia 5 bulan. Saya menemukan obat di tasnya. Saya kaget Ustaz, saya tanya ini obat apa? Kok kamu sakit gak bilang? Ah enggak, paling cuma emah aja. Aku tadi pagi kurang sarapan. Lalu berapa bulan kemudian ternyata suami saya drop Ustadz. Ternyata setelah diperiksa diagnosa dokter itu infeksi usus. Selang 3 hari suami drop lagi, dibawa lagi ke rumah sakit terdekat di rumah. Setelah dicek lalu langsung dilakukan tindakan CT scan, ternyata ada tumor di livernya. Lalu ada temuan lagi, ternyata udah nyumbat juga di empedu. Kita lakukan pemasangan selang di empedu. Kita lakukan semua Ustadz, ikhtiar kita udah beberapa bulan. Itu kondisi saya adalah sebagai working mom. Saya juga sambil mengasihi, tapi ASI saya terhenti karena saya jarang ketemu anak saya. Saking saya sibuk urus suami saya. Hancur Ustadz, perasaan saya hancur. Sampai akhirnya kami merasa ini nggak akan ada perubahan, kami pindah alternatif lain. Semua pengobatan kami coba Ustadz, kita sepakat untuk bawa suami berobat ke Malaysia di Penang. Setelah di Penang, itu kondisi suami tuh udah kurus banget Ustadz, dari 80 kilo jadi sekitar hanya 35 kilo.
Setelah dicek, ternyata semua penyakitnya ketahuan Ustadz. Ternyata suami sudah kanker stadium 4 liver dan pankreas. Di usianya yang masih muda, baru 30 tahun nih, Ibu. Tepat di hari Jumat tanggal 19 September 2025, suami meninggal dunia. Anak saya baru usia 1 tahun. Dia belum ketemu papahnya, belum kenal papahnya, bahkan jarang ketemu papahnya. H-1 sebelum dia meninggal, dia nyampaikan pesan sama saya. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, sayang, makasih ya kamu udah rawat aku, kamu udah urus aku, kamu udah bersihin semuanya di diri aku. Di H-1 dia pamit, dia bilang seperti itu, Ustadz. Kalau aku nggak ada, kamu nikah lagi nggak? Aku jawab, enggak lah, masa nikah lagi? Dia bilang, hidup kamu masih panjang, kamu sama Maureen masih butuh biaya yang banyak. Aku titip pesan 1 boleh? Kataku, iya apa boleh? Kataku, tolong setiap Jumat kamu sedekahin pakai nama aku. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita tetap istiqomah, Ustadz, tetap bisa menata hati bahwa kita tuh yakin emang ini tuh takdir yang terbaik. Dan yang kedua, apakah tangisan kita selama di dunia akan memberatkan dia di sana? Dan yang ketiga, apakah betul jika seorang istri memilih tidak menikah lagi, kelak akan dipertemukan di surganya Allah dan dijemput oleh suaminya langsung? Bunda, izinkan Ahilman menjawab 3 pertanyaan itu. Yang pertama, bagaimana caranya agar aku bisa belajar ikhlas menerima apa yang Allah tentukan dalam hidup ini. Bicara tentang ridho, bicara tentang yakin terhadap ketentuan Allah, tolong pahami 3 hal ini. 1, percayalah apa yang Allah beri untukmu itu pasti yang terbaik. Yang kedua, percayalah apa yang Allah tunda untukmu pasti Allah siapkan yang lebih baik. Dan yang ketiga, percayalah apa yang Allah ambil darimu pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya, apakah yang namanya ganti itu bentuknya harus orangnya juga? Tidak. Kehilangan ibu, apakah ada yang bisa menggantikan? Tidak. Kehilangan ayah, apakah ada yang bisa menggantikan? Tidak. Kehilangan suami yang soleh, apakah mudah mendapatkan penggantinya? Tidak. Tapi yang dimaksud Allah gantikan dengan yang lebih baik, maksudnya Allah lapangkan hatimu untuk bisa nerima segala ketentuan Allah. Sehingga nanti Allah kuatkan langkahmu, Allah tegarkan dirimu, Allah mampukan kamu berdiri lagi, Allah mampukan kamu bekerja lagi. Itu cara Allah menggantikan rasa ikhlasmu terhadap takdir yang Allah berikan. Maka percayalah, tidaklah Allah menentukan apapun dalam hidup kita kecuali Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita anggap itu berat, tapi Allah tahu. Allah tidak mungkin salah memilih hati dan memilah pundak seseorang dengan ujian yang diberikan. Kak Salsa, sudah banyak kebaikan suami yang dihadirkan.
menjadi seorang istri yang diratukan oleh suami itu luar biasa. Maka wajar ketika beliau pergi, rasa sakitnya sangat dalam. Karena siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah dia yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia wafat, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa menangis? Karena mengingat kebaikan orang itu sangat baik, begitu baik, dan kebaikannya tak bisa diukir dengan apapun. Maka pertanyaan kedua, boleh enggak kita menangisi orang yang pergi meninggalkan kita? Menangis itu wajar. Menangis itu keniscayaan bagi orang yang bersedih. Maka kata Nabi, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wa bihuznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena tangisan air matanya dan kesedihan hatinya. Walakinallah yu'adzibu bilisani. Akan tetapi Allah itu marah, Allah itu murka karena lisannya seseorang yang menghina ketentuan yang Allah hadirkan. Jadi nangisnya boleh, sedihnya boleh, tapi yang tidak boleh adalah menghina takdir Allah dengan lisan yang diberikan kepada kita. Yang tidak boleh menghina takdir Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, bolehkah aku tidak menikah lagi setelah ini? Dan benarkah perempuan yang tidak menikah lagi nanti akan bersama lagi dengan suaminya? Yang pertama, kita tidak pernah tahu tentang jodoh. Kita tidak pernah tahu tentang rencana Allah setelah ini. Jangan menutup hati jika ada laki-laki yang soleh yang datang menghampiri kita. Ingat, sebagai perempuan kita butuh pendamping. Sebagai perempuan kita butuh imam. Dan ingat, yang butuh pendamping dan imam bukan hanya kita, tapi siapa? Anak kita juga butuh model, butuh teladan, butuh contoh. Saya kira jangan menutup hati, tapi juga bukan berarti terlalu mudah menerima orang baru hadir. Jalani dulu semuanya, lewati dulu semuanya, sampai nanti kita meyakini ada orang baik yang datang kepada kita. Dan terkait dengan siapakah nanti kita bersama, jawabannya adalah sibukkan saja dirimu untuk layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ada berbagai pendapat. Yang pertama, engkau akan bersama dengan suamimu yang pertama. Ada yang kedua, kalau kamu menikah lagi maka nanti bersama dengan suami yang terakhir. Tapi ada pendapat yang ketiga, untukmu yang soleh kamu bisa memilih dengan siapa nanti di surga kamu akan bersama. Jadi catatannya, daripada sibuk dengan siapa nanti kita di surga, lebih baik sibukkan diri agar kita pantas masuk surga. Permintaan suami untuk sedekah setiap Jumat, semoga dilapangkan itu dan lakukan, itu adalah tanda kita mencintai beliau. Semoga almarhum dilapangkan alam kuburnya, almarhum diterima iman Islamnya, dan semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, dan almarhum dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Ini pesan untuk para suami, belajar ya jadi suami yang baik. Agar saat engkau pergi, istrimu tidak pernah berhenti mendoakanmu dan tidak pernah berhenti berbuat baik untukmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya udah ngerasa nyaman, ngerasa bahagia, tapi saya ngerasa juga mungkin saya sombong saat itu karena ya saya udah lengkap hidupnya, saya nggak butuh apa-apa lagi. Hancur banget. Bukan hancur lagi ya. Karena saya menikah 2023, kebahagiaan saya baru dimulai di tahun itu. Tapi di usia anak saya yang masih 5 bulan ternyata suami dikasih sakit. Ternyata betul, memang takdir kan gak bisa kita pilih. Justru karena Allah
tahu kita mampu, makanya kita dipilih, kita istimewa katanya gitu kan.